Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur karena kita sampai hari ini, detik ini masih diberi kekuatan sama Tuhan. Hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan lagi dengan judul Sukacita sejati hanya ada dalam Tuhan. Dunia ini seringkali menawarkan berbagai kebahagiaan dalam bentuk harta, kesuksesan, atau kenikmatan sesaat. Tapi apakah kebahagiaan itu benar-benar bertahan lama? Bagaimana jika kita mengalami penderitaan? Apakah kita masih bisa bersukacita? Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama adalah sukacita sejati itu bukan ditentukan oleh keadaan. Jadi ingat sekali lagi, sukacita sejati itu bukan ditentukan oleh keadaan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, di sini Paulus menulis ayat ini saat ia berada di dalam penjara. Secara manusia, ia seharusnya merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Tapi justru dalam keadaan sulit itu, ia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah yang pertama, sukacita yang sejati itu tidak tergantung pada keadaan hidup kita. Yang kedua, dunia ini menawarkan berbagai kebahagiaan yang sementara, tetapi Tuhan memberi sukacita yang kekal. Saya memberikan kepada kita sebuah contoh ilustrasi. Ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Yang pertama itu dia menjadi marah, putus asa, dan menyalahkan Tuhan. Yang kedua tetap bersyukur, percaya bahwa Tuhan punya rencana lebih baik. Beberapa bulan kemudian, dua orang ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, di sini orang yang malah menyalahkan Tuhan ini baru dia menyadari bahwa sukacita sejati adalah ketika kita percaya pada Tuhan, bukan pada keadaan. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah jangan biarkan keadaan hidup mencuri sukacita kita. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan dalam kesulitan. Yang kedua adalah sukacita sejati itu datang dari hubungan dengan Tuhan. Mari kita membaca dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu hatiku bersukacita, dan dengan nyanyianku aku memuji Dia. Sumber sukacita sejati bukanlah uang, kesuksesan, atau kenyamanan hidup, tetapi Tuhan sendiri. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar Tuhan, melalui harta, hiburan, atau popularitas. Tapi semuanya itu tidak pernah benar-benar memuaskan kita. Hanya ketika kita hidup dalam hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan sukacita yang tidak tergoyahkan. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah harta bisa hilang, tetapi Tuhan tetap setia. Yang kedua, orang bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedahsyat itu Tuhan kita kan. Yang ketiga, keadaan bisa berubah, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Luar biasa kan? Kita bangga punya Tuhan Yesus. Nah, di sini ada kisah Alkitab, yaitu Daud di tengah penderitaan. Daud ini dia banyak menghadapi kesulitan, dikejar oleh Saul, dikhianati, dan mengalami banyak tantangan. Tapi dalam Mazmur 16 ayat 11 ia berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kita juga harus seperti Daud ini. Apa rahasia sukacita Daud? Yang pertama, ia tidak bergantung pada situasi, tetapi pada Tuhan. Yang menjadi aplikasi adalah jangan mencari sukacita di dunia ini, karena dunia ini tidak bisa memberikannya secara penuh. Carilah sukacita di dalam Tuhan melalui doa, firman-Nya, dan ibadah kita. Yang ketiga adalah sukacita sejati dapat dirasakan di tengah penderitaan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Ayat ini terdengar aneh. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita dalam pencobaan? Tapi Yakobus mengajarkan bahwa pencobaan adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Itu adalah ujian supaya iman kita naik dan bertumbuh. Sukacita sejati itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi mampu tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Di kisah Alkitab yaitu Ayub, kita sudah mendengar ya kisah Ayub mungkin di dalam gereja, ibadah sekolah minggu, atau kita pernah membacanya secara langsung. Ayub ini kehilangan segalanya, anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya, bahkan istri dan teman-temannya juga meninggalkannya. Tapi di tengah penderitaannya ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan, yaitu Ayub 1 ayat 21. Jadi yang menjadi pelajaran bagi kita orang percaya adalah yang pertama, sukacita sejati bukan karena hidup tanpa penderitaan, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, masalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mendewasakan iman kita. Nah, ada sebuah ilustrasi yang saya berikan kepada kita hari ini, yaitu seorang ibu kehilangan anaknya karena kecelakaan. Awalnya ia sangat sedih dan marah kepada Tuhan, tapi saat ia mendekatkan diri pada Tuhan, ia menemukan kedamaian. Ia mulai menguatkan orang lain yang mengalami kehilangan. Ia menyadari bahwa Tuhan bisa mengubah air mata menjadi sukacita, walaupun itu sangat berat. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah jika kita sedang mengalami atau sedang berada dalam penderitaan sekarang, jangan menyerah. Cari Tuhan lebih dalam dan kita akan menemukan sukacita yang tidak tergoyahkan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, sukacita sejati dapat menjadi kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Banyak orang yang merasa lelah, putus asa, dan kehilangan semangat. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah sukacita bukan hanya perasaan, tetapi kekuatan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersukacita dalam Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita melihat kisah Alkitab, yaitu Paulus dan Silas di penjara. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, Paulus dan Silas ini di penjara karena memberitakan Injil. Tetapi di tengah penderitaan mereka malah menyanyi dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mengirim gempa bumi, membebaskan mereka dan kepala penjara serta keluarganya menjadi percaya pada Kristus. Hebat dan luar biasa Tuhan kita ya. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah yang pertama, sukacita itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang kedua, ketika kita memilih bersukacita dalam Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan. Nah, ada sebuah ilustrasi yang saya berikan, yaitu contohnya seperti ini. Ada seorang wanita yang selalu mengalami bersukacita, meskipun hidupnya penuh tantangan. Teman-temannya bertanya, mengapa kamu tetap bahagia? Ia menjawab, karena saya tahu Tuhan selalu menyertai saya. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah mari kita belajar untuk menjadikan sukacita Tuhan sebagai kekuatan kita. Jangan biarkan masalah merampas damai sejahtera kita. Yang menjadi kesimpulan dari renungan ini adalah sukacita sejati bukan berasal dari dunia tetapi dari Tuhan. Yang pertama yang kita sudah belajar adalah sukacita sejati itu bukan ditentukan oleh keadaan. Kita bisa bersukacita meskipun dalam kesulitan. Yang kedua, sukacita sejati datang dari hubungan dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberi damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita sejati dapat dirasakan di tengah penderitaan. Karena kita tahu
Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang keempat adalah sukacita sejati adalah kekuatan kita. Dengan sukacita Tuhan, kita bisa menghadapi segala tantangan. Yang menjadi refleksi bagi kita adalah, apakah saya masih mencari kebahagiaan di dunia ini atau dalam Tuhan? Yang kedua, apakah saya tetap bersukacita dalam segala keadaan? Yang ketiga, bagaimana saya bisa menjadi saksi sukacita bagi Tuhan, sukacita Tuhan bagi orang lain? Marilah kita belajar untuk hidup dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Shalom dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.